Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sistem bilangan dan cara mengkonversinya. Nah, sekarang di pertemuan ketiga ini kita akan membahas sistem penyandian bilangan BCD, BCH, dan ASCII. Nah, kita akan segera tahu apa itu BCD, BCH, dan ASCII ini. Nah, sebelum itu kita kilas balik dulu sih, seperti apa sih mesin dan komputer itu bekerja. Nah, mesin itu seperti kalkulator dan komputer itu tidak mengenal bilangan desimal seperti 5, 6, 7 dan seterusnya. Mereka hanya mengenal atau mengerti bilangan biner yang memiliki basis 2 yaitu 0 dan 1, di mana jika inputannya itu 0 maka itu mati, dan jika inputannya 1 itu akan on. Nah, dengan tegangan di atas 0 volt atau hanya 0 volt dan masih banyak lagi. Nah, ini ilustrasinya. Coba perhatikan ilustrasi ini. Misalnya user sedang mengklik angka 8 atau misalnya angka lain lah, misalnya, atau huruf A lah, misalnya huruf A yang diinput oleh user. Tombol akan mengirimkan angka desimal tersebut menjadi sebuah kode biner menuju ke CPU. Nah, tombol di sini jika sudah ditekan di sini, sinyal-sinyal dalam bentuk biner akan dikirim menuju ke prosesor atau CPU. Proses tersebut dilakukan oleh encoder dan prosesnya dinamakan proses encoding, yaitu proses bilangan desimal dari 8 atau apapun yang kita tekan tadi itu menjadi bilangan biner sebelum dikirimkan ke CPU. Nah, nilai biner itu nantinya kemudian diolah menuju ke rangkaian decoder untuk mengubah nilai biner tersebut menjadi nilai desimal 8 atau huruf yang kita tekan tadi, sehingga huruf yang kita tekan tadi tersebut akan muncul ke layar monitor. Nah, proses pengubahan nilai biner menjadi desimal sebelum ditampilkan ke layar monitor disebut decoding. Nah, ada 3 jenis kode bilangan sandi yang dapat dikenali oleh komputer ketika melakukan encoding, yaitu BCD, BCH, dan ASCII. Nah, BCD ini binary code desimal, sistem sandi BCD yang digunakan untuk menyandikan bilangan desimal ke dalam bentuk biner untuk melakukan konversi bilangan desimal ke biner. Nah, silahkan adik-adik mempelajari konversi bilangan desimal di bilangan biner ke binary code desimal atau konversi bilangan desimal ke biner itu di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah tabel sistem BCD. Nah, misalnya ya, ini adalah tabel sistem BCD ya. Ini desimal 0, 1 sampai 9. Nah, ini adalah sandi BCD-nya. Nah, perhatikan jika 0 itu sandi BCD-nya 0000, jika 1 0001, jika 2 0010, jika 3 0011, dan seterusnya. Ini mewakili masing-masing simbol-simbol desimal. Ini adalah sandi BCD-nya. Nah, pada sistem penyandian BCD, setiap bilangan desimal akan diuraikan dan disandikan berdasarkan sistem biner. Jadi pada proses penyandiannya nanti itu akan kita uraikan satu persatu, kemudian disandikan berdasarkan sandi binernya yang ini. Sandikan menurut sandi binernya. Nah, dalam menyandikan setiap digit bilangan desimal tersebut diperlukan 4 bit biner. Jadi di sini ada 4 bit biner ya. 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan contoh berikut. Sebagai contohnya, misalnya kita ingin bilangan 975, kita ingin menyandikannya menurut sistem BCD. Jadi 9, 7, dan 5. Itu kita uraikan satu persatu dulu. Jadi 9, 7, dan 5. Nah, kita lihat angka 9 itu sandi BCD-nya apa? 1001. 1001. 7,
0111 0111 5 sandi BCD-nya 0101 ya. Jadi untuk angka 9 itu sandi BCD-nya ini, untuk angka 7 sandi BCD-nya ini, dan untuk angka 5 sandi BCD-nya ini. Jadi hasil BCD dari bilangan desimal 975 ini adalah 1101, kita tulis di sini 0111, 0111, dan 0101. Nah, kita tulis semuanya. Jadi ini mewakili angka 9, ini mewakili angka 7, dan ini mewakili angka 5. Jadi seperti itu metode penyandian BCD. Nah, kita lanjut ke binary code heksadesimal. Nah, mungkin ini gampang karena sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, proses konversi heksadesimal ke biner. Itu juga menggunakan 4 digit bilangan. Baik, proses ini digunakan untuk menyandikan bilangan heksadesimal ke dalam bentuk biner sama seperti penyandian bentuk BCD. Bedanya ini BCH, yang disandikan itu bilangan heksadesimal. Nah, setiap digit bilangan heksadesimal akan diubah ke dalam kelompok yang terdiri atas kombinasi biner sebanyak 4 bit. Sama dengan proses BCD juga 4 bit, heksadesimal juga kita lakukan sebanyak kombinasinya sebanyak 4 bit. Tapi bedanya heksadesimal itu sampai F. Kalau desimal itu hanya sampai 9. Kalau heksadesimal itu ada tambahannya A, B, C, D, E, F. Maaf di sini heksadesimal ya. Salah input di sini, harusnya tulisannya di sini heksadesimal. Nah, di sini sudah ada contohnya bagaimana sebuah bilangan heksadesimal 3AB2 akan disandikan menurut sistem BCH atau binary code heksadesimal. Nah, penyelesaiannya kita uraikan lagi satu persatu. 3AB2. Nah, jadi kita lihat angka 3 itu sandi BCH-nya berapa? 0011. Ya, 0011. Nah, A sandi BCH-nya berapa? 1010. B sandi BCH-nya berapa? 1011. Nah, sudah benar ya. Dan 2 sandi BCH-nya berapa? 0010. Nah, jadi ini semuanya sudah benar ya. Jadi untuk angka 3 sandi BCH-nya 0011, angka A sandi BCH-nya 1010, angka B sandi BCH-nya 1011, angka 2 sandi BCH-nya 0010. Jadi hasil BCH dari 3AB2 itu adalah ini. Nah, bilangan ini mewakili angka 3, bilangan ini mewakili A, ini mewakili B, dan ini mewakili 2. Ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, merupakan standar yang digunakan pada industri untuk pengkodean huruf. Jadi ini untuk angka desimal dan heksadesimal itu untuk angka. ASCII ini kita gunakan untuk huruf, misalnya A, B, C, D, F, G, QWERTY, itu sistemnya menggunakan American Standard Code for Information Interchange. Nah, itu menggunakan kode ASCII sebanyak 7 bit. Contohnya adalah susunan tombol keyboard di komputer kita atau laptop ya. Nah, di dalam bidang komputer mikro, ASCII kode memiliki arti yang khusus, yaitu untuk mengkodekan karakter atau huruf, angka, dan tanda baca yang lainnya. Jadi ASCII itu tidak terbatas huruf doang. Jadi simbol-simbol, koma, titik, tanda tanya, semuanya itu ada kode ASCII-nya. Nah, ini daftar kode ASCII 7 bit. Tidak perlu kakak bacakan satu-satu ya. Nanti kakak akan kasihkan link untuk ini bloknya. Ini blok kakak sendiri kok. Sudah buatkan untuk kalian. Ini
tabel kode ASCII-nya. Keterangannya di sini sudah ada. Char itu mewakili karakter. Nih ya, karakter, misalnya ini karakter. Hex itu adalah heksadesimal, dan ini adalah kode ASCII-nya, kode bit ASCII-nya. Nah, misalnya kita ingin menguraikan kata bangsa ke kode ASCII. Jadi kita uraikan satu persatu: B, A, N, G, S, dan A. Jadi B kode ASCII binernya itu 1000010. Nah, caranya itu cari dulu huruf B, kemudian lihat kode ASCII-nya 1000010. Jadi seperti itu dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi untuk kata bangsa memiliki kode ASCII, yaitu ini mewakili huruf B, ini mewakili huruf A, ini mewakili huruf N, ini mewakili huruf G, ini mewakili huruf S, dan ini mewakili huruf A. Jadi ini bacanya bangsa, tapi ini cuma kita bisa yang baca. Yang sudah belajar kode ASCII, orang-orang tidak mungkin bisa baca. Jadi ini bacanya juga bangsa, tapi dalam ASCII code. Oke, jadi seperti itulah materi yang dapat kakak bawakan untuk pada pertemuan kali ini. Dimohon untuk menyimak videonya agar supaya adik-adik juga paham dengan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.